Inilah video amatir detik-detik saat tebing setinggi 30 meter longsor hingga menimbun belasan sepeda motor di lokasi pemancingan di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Longsor terjadi setelah kawasan Bandung Raya diguyur hujan lebat selama 3 jam pada Rabu sore kemarin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun petugas harus menerjunkan alat berat guna mengevakuasi sepeda motor sekaligus membuka akses jalan ke beberapa rumah yang berada di bagian bawah tebing. Petugas gabungan dari Polresta Bandung, TNI, SAR, serta pemerintah Kabupaten Bandung langsung mengecek lokasi longsor. Sedikitnya ada 200 orang petugas gabungan yang dikerahkan guna mengevakuasi motor yang tertimbun. Sementara itu, mengingat intensitas cuaca hujan yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Bandung, pemerintah setempat mengimbau kepada warga agar tetap waspada, mengingat potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Adapun dari kendaraan yang tertimbun oleh tanah longsoran itu sebanyak 7 unit motor ya. Dan alhamdulillah ke-7 unitnya saat ini sudah bisa dievakuasi dan diamankan oleh teman-teman dari BPBD maupun dari Brimob. Sedangkan untuk 5 unit kendaraan mobil itu kelima-limanya tidak ada yang tertimbun. Dan alhamdulillah karena sudah diantisipasi selama hujan tidak ada yang melintas sehingga pada saat longsoran tidak ada yang menimpa warga masyarakat. Selain mengakibatkan longsor akibat guyuran hujan pada Rabu sore kemarin, 5 kecamatan di Kabupaten Bandung terendam banjir. Diprediksi intensitas curah hujan tinggi masih akan terus mengguyur wilayah Kabupaten Bandung hingga beberapa pekan ke depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Tebing setinggi 30 meter yang longsor hingga menimbun kendaraan di Bandung, Jawa Barat menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Selepas Partai Persatuan Pembangunan mengumumkan mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, malam hari ini pimpinan Partai Koalisi Indonesia Bersatu berkumpul di rumah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. 3 kandidat kuat capres diusung dan politik makin cair, bongkar pasang koalisi mungkin saja terjadi. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, kepala terjebak di dalam kaleng biskuit. Seorang balita berusia 2 tahun di Kemayoran, Jakarta Pusat menangis histeris. Proses evakuasi yang dilakukan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan berlangsung dramatis. Seorang balita di Kemayoran, Jakarta Pusat menangis histeris saat sebuah kaleng biskuit tersangkut di kepalanya. Peristiwa berawal saat keluarga korban yang tengah berkumpul dalam suasana lebaran di rumah mereka. Orang tua korban tidak curiga saat korban memainkan sebuah kaleng biskuit. Tiba-tiba korban menangis saat kaleng yang dimasukkan ke kepalanya tidak dapat dilepas. Keluarga yang panik pun berupaya melepaskan kaleng dengan alat seadanya. Karena usaha mereka sia-sia, orang tua korban langsung menuju kantor damkar untuk meminta pertolongan. Keluar itu 20 berapa jam atau waktunya itu berapa lama untuk bisa pokoknya keluar? Setelah kejadian itu di rumah itu udah ada 15 menit kita berusaha buat ngeluarin, terus dibawa ke pemadam itu ada 26 menitan, terus baru keluar, dibolongin atasnya itu kalengnya, dibor baru mungkin kedap udara gitu ya, jadi ada angin sedikit langsung bisa keluar gitu. Evakuasi yang dilakukan petugas damkar berlangsung cukup menegangkan. Menggunakan sejumlah peralatan seperti bor, gunting, dan gerinda. Petugas akhirnya berhasil melepaskan kaleng biskuit dari kepala sang bocah. Untuk bor pas mengemur itu nggak ada semenit. Itu karena kaleng itu kan tipis, cuman berbentuk plat doang. Jadi tanpa ada kendala, langsung dibor, nggak ada hitungan 10 detik lah, langsung bolong. Kita ambil lagi, mau bor lagi supaya ada hawa yang banyak lah. Rencana kan seperti itu. Tapi boros-boros tersebut satu lubang saja, alhamdulillah itu kaleng biskuit terlepas dengan sendirinya. Petugas mengimbau kepada warga yang membutuhkan pertolongan agar segera menghubungi atau datang langsung ke kantor damkar terdekat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Semburan api di res area tol Cipali Subang hingga kini belum dapat dipadamkan. Puslap 4 Polri diturunkan guna melakukan penelitian dan kajian dengan mengambil sampel gas. Tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri turun ke lokasi semburan api di res area kilometer 86B Subang, Jawa Barat. Dengan alat khusus, tim Puslap 4 mengambil sampel gas di 3 titik sekitar lokasi semburan. Pengambilan dilakukan untuk diuji apakah memiliki kandungan berbahaya atau tidak. Sementara ini kita masih membiarkan semburan api tersebut. Kita melokalisir dengan membuat bedeng seng ya, yang akan menutupi seputar atau sekitar semburan api. Nah, ke depan kita masih akan berdiskusi dalam rangka menentukan apakah api ini dipadamkan secara paksa ataukah dengan cara memberikan pelindung ya. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penutupan res area ini hingga batas waktu yang belum ditentukan. Seluruh aktivitas di dalam res area pun dihentikan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Pasangan suami istri yang dalam perjalanan kembali dari mudik mengalami kecelakaan di Jalan Arteri Pantura, Cikarang Barat, Bekasi. Diduga korban mengantuk dan kelelahan selama perjalanan balik dari kampung halaman. Pasangan suami istri pemudik asal Semarang, Jawa Tengah yang akan kembali menuju ke Jakarta mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Arteri Pantura, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis dini hari. Korban diduga mengantuk dan kelelahan selama perjalanan arus balik mudik lebaran. Korban mengaku terkejut saat sepeda motor lainnya menyeberang jalur kemudian hilang kendali dan menabrak trotoar hingga pasutri tersebut terjatuh. Sang istri mengalami luka di bagian wajah dan kaki hingga tak sadarkan diri akibat terbentur trotoar jalan. Warga yang melihat korban mengalami kecelakaan langsung memberikan pertolongan dan melaporkan ke petugas PMI yang sedang bertugas di area Jalan Pantura arus mudik. Dia dari itu loh mas. Oh, Bapak dari arah sana kencang? Sana. Ya standar lah. Yang motor depannya itu kan dia mundur. Jadi dia saya nggak bisa ngimbangi gitu. Petugas medis dari Palang Merah Indonesia yang tiba di lokasi membawa korban ke RSUD Kabupaten Bekasi setelah memberikan pertolongan pertama. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tidit Junaidi, iNews melaporkan. Antisipasi arus balik lebaran, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali memantau kesiapan sarana transportasi para pemudik. Pantauan untuk memastikan keberhasilan arus mudik lebaran. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Kamis pagi mengunjungi kantor Jasa Marga di Karawang, Jawa Barat untuk evaluasi arus balik mudik lebaran 2023. Meski terjadi peningkatan volume kendaraan, namun kecelakaan lalu lintas menurun hingga 27%. Nah, kita memang tidak harus cukup keras dengan apa yang sudah kita lakukan. 5 hari masih ada hari-hari yang ada kemungkinan terjadinya suatu lonjakan ya, sehingga ke 3 matra itu kami lakukan rakor secara periodik, baik yang saya pimpin langsung maupun dipimpin oleh Dirjen. Berapa angka persisnya yang sudah dan belum, walaupun saya tahu bahwa masih ada 55% yang belum kembali ke Jakarta. Pihak kepolisian akan terus memantau dan berupaya agar arus balik mudik jalur dapat berjalan lancar. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada 30 April hingga 1 Mei 2023. Menhub mengimbau agar pengguna jalan tol dapat memanfaatkan diskon tarif tol sebesar 20%. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Arus balik mudik lebaran 2023 masih berlangsung di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Hingga Kamis malam arus balik tercatat meningkat. PT KAI Daob 1 mencatat sebanyak 43.500 penumpang memadati Stasiun Senen pada hari ini. 16.000 diantaranya adalah jumlah kedatangan
sementara keberangkatan masih tinggi, yaitu sebanyak 23.000. Sejumlah penumpang menyatakan memperpanjang masa cuti lebaran untuk menghindari kepadatan. Mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI menambah kursi tunggu tambahan di stasiun sebanyak 2.500 kursi. Arus balik hari ini di Pelabuhan Bakauheni terpantau ramai lancar, namun antrian kendaraan tetap terjadi di beberapa titik dermaga, salah satunya di dermaga eksekutif. Menjelang sore hari, sekiranya pukul 3 sore hingga malam terlihat antrian volume kendaraan yang padat. Berdasarkan data yang dirilis oleh PT SDP Indonesia pada arus balik gelombang pertama Lebaran kemarin, terjadi peningkatan arus kendaraan dari Pelabuhan Bakauheni yang akan menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Data dari Posko Pelabuhan Bakauheni menyiapkan total 37 unit kapal yang menyeberang dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa setiap 1 jam sekali. Realisasi total penumpang per tanggal 26 hingga 27 April yang menyeberang puncak arus balik gelombang pertama sekitar 111.800 orang. Puncak arus balik gelombang kedua di wilayah Bakauheni diprediksi akan kembali terjadi pada tanggal 30 April hingga 1 Mei mendatang. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan rekan kami, ada Putu Bagus untuk memantau situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni Lampung dan Nadia Raisa di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Putu Bagus di Pelabuhan Bakauheni. Putu, bagaimana arus balik di tempat Anda melaporkan? Ya, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Dapat diinformasikan bahwa kondisi terkini di tempat saya melaporkan, yakni tepatnya di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung, terpantau memang arus kendaraan, terlebih kendaraan roda 4 dan roda 2 ini meningkat di waktu arus balik ini, dan kami menginformasikan ada jam-jam padat yang memang harus diketahui oleh para pengendara, yakni sekiranya pukul 2 siang kendaraan sudah memanati kawasan dari pelabuhan ini, dan sampai malam hari sekiranya pada pukul 9 hingga 10 malam kendaraan atau kepadatan volume kendaraan terus meningkat. Samping itu kami menyampaikan informasi penting lainnya Abraham dan juga pemirsa, yakni untuk puncak arus balik di wilayah Bakauheni ini akan terjadi 2 gelombang, di mana gelombang pertama sudah terjadi tanggal 25 dan 26 April kemarin, dan untuk gelombang kedua akan diprediksi kepadatan volume kendaraan ini akan meningkat tanggal 30 April hingga 1 Mei mendatang. Dan juga pemirsa, untuk mengetahui antisipasi dan pengamanan dari pihak terkait, khususnya dari Kapolres Lampung, sudah terhubung bersama kami, yakni dengan Bapak Edwin. Selamat malam Bapak. Malam Mas. Pak Edwin, bisa diinformasikan untuk pengamanan terkait arus balik puncak kedua tanggal 30 dan 1 Mei mendatang seperti apa? Oke, jadi kita sudah merencanakan bersama teman-teman ASDP, terus teman-teman TNI dan teman-teman dari pemerintah daerah, apa yang sudah kita rencanakan tentunya kita jalankan. Tetapi di sini kita melihat situasionalnya, karena teman-teman kita dalam rangka arus balik ini cenderung memilih daripada eksekutif ya. Artinya di situ ada beberapa perubahan untuk pengantungan parkir. Jadi untuk parkirnya sendiri, mulai dari parkir seharusnya bus dan seharusnya truk, kita gunakan untuk kendaraan-kendaraan kecil ya, SUV kayak gitu. Nah, selanjutnya dari perencanaannya itu sendiri, untuk kendaraan roda 2 seperti yang kita rencanakan, ketika itu padat, maka kita akan berlakukan dermaga 5 sebagai dermaga khusus untuk kendaraan roda 2 yang akan berangkat ke Merak. Itu yang selanjutnya berkaitan dengan cuaca ya, yang harus diketahui teman-teman semua bahwa sekarang sesuai disampaikan oleh Kepala BNPB bahwa masuk ke dalam cuaca yang kemarau. Untuk itu kepada saudara-saudara kita yang akan melakukan penyeberangan, khususnya menggunakan kendaraan roda 2, harus lebih intens di situ, artinya harus banyak istirahat. Kemudian di situ kita juga berharap mereka bisa istirahat di pos-pos yang sudah kita sediakan di Polres Lampung Selatan. Begitu. Selanjutnya berkaitan dengan kendaraan yang banyak menggunakan dermaga eksekutif, khususnya di Pelabuhan Bakauheni, harapan kita juga teman-teman bisa menggunakan reguler, karena secara hitungan jam tentunya menurut kami lebih cepat reguler dibanding eksekutif. Terkait dengan itu juga beberapa hal yang harus diketahui dari teman-teman adalah ketika gelombang kedua itu di tanggal 29-30
ya, tanggal 29, tanggal 30 nantinya harapan kami teman-teman semua sudah mendahului. Jangan sampai nanti di tanggal 29-30 sudah padat, kemudian bersama-sama. Harapan kita lebih cepat deh datangnya di Pelabuhan Bakauheni, oke? Baik Bapak Edwin, terima kasih atas pernyataannya. Ya, Abraham dan juga pemirsa dapat diinformasikan himbauan dari Kapolres Lampung memang harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Selain dari pengamanan dari pihak terkait, kami juga menyampaikan informasi bahwa dari pihak ASDP menambahkan 37 unit kapal untuk penyeberangan rute Sumatera menuju Pulau Jawa. Samping itu, para masyarakat yang ingin menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ini harus mengisi atau registrasi online terlebih dahulu. Ya, Abraham, kembali ke Anda. Ya. Terima kasih Putu Bagus, laporan Anda dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selanjutnya kita akan menuju ke Stasiun Pasar Senen Jakarta. Nadia Raisa, nampaknya sudah ada juga lonjakan arus balik yang kami dapatkan informasinya dari sana. Juga pemirsa, 5 hari pasca Lebaran hingga Kamis malam ini di Stasiun Pasar Senen masih cukup ramai penumpang baik yang tiba maupun yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen ini. Dan meskipun dari segi jumlah lebih sedikit dibandingkan dengan hari kemarin, tetapi dibandingkan pada siang dan juga sore hari, malam hari ini lebih ramai karena memang jadwal keberangkatan maupun jadwal kedatangan lebih banyak pada malam hari. PT KAI Daob 1 mencatat hari ini ada 43.500 penumpang yang memadati Stasiun Pasar Senen. Jumlah ini memang lebih sedikit dibandingkan dengan kemarin yang mencapai 43.700 penumpang. Hari ini 16.000 diantaranya adalah mereka yang menuju ke Stasiun Pasar Senen, sementara 23.000 lebih penumpang justru yang akan mudik ke kampung halaman atau berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Menurut pengakuan dari para penumpang yang baru saja datang atau tiba di Stasiun Pasar Senen ini, meskipun waktu cuti bersama sudah berakhir, tetapi mereka baru kembali ke Jabodetabek melalui Stasiun Pasar Senen ini dikarenakan memperpanjang masa cuti. Sementara itu untuk mereka yang baru berangkat juga sama, dikarenakan memperpanjang masa cuti, dan selain itu juga ada beberapa alasan lain seperti memang bekerja ataupun kuliah di luar kota. Ya, Abraham dan juga pemirsa. Terima kasih Nadia Raisa, laporan Anda langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan sebelumnya ada Putu Bagus dari Pelabuhan Bakauheni. Mirsa, ratusan kendaraan pemudik dan wisatawan nyasar dan terjebak di jalan sempit saat menghindari kemacetan di jalan menuju objek wisata di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mereka terkecoh peta digital. Beruntung ada warga yang memandu pengemudi untuk putar balik kembali ke jalan utama. Nggak bisa masuk. Ratusan mobil wisatawan salah jalan saat menuju objek wisata yang ada di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Para pengemudi mengaku sedang menuju objek wisata Taman Panorama Lobang Jepang atau Taman Jam Gadang, namun diarahkan ke Jalan Tan Malaka depan IGD Rumah Sakit Yarsi belakang Balok. Jalan alternatif ini hanya bisa dilewati sepeda motor dan pejalan kaki yang tembus ke dekat pintu masuk Taman Panorama Lobang Jepang. Rombongan wisatawan dari berbagai daerah mengaku menghindari macet di jalan utama, lalu keliru ketika membaca panduan peta digital. Sampai nyasar sini, Bang? Itu balik. Sudah Google Map, ah. Oh, pakai Google Map. Yo. Dari mana tadi, Bang? Dari airport, Kumbu. Menuju ke Padang. Ke Bukit Tinggi, Bukit Tinggi. Jam Gadang. Oh, iya, iya. Mau ke Lobang Jepang, Bang. Oh, terus? Ini jalannya di map ke sini. Mana, Bang? Oh, gitu. Iya, iya. Dari sana, Bang. Dari apa tuh? Dari Pekat. Udah panjang, Bang, macetnya, Bang. Sampai depan ini. Tapi tetap jalan. Agar tidak salah jalan, petugas kepolisian di pos pengamanan operasi Ketupat Bukit Tinggi mengimbau pengemudi dari luar daerah agar memperhatikan rambu-rambu dan penunjuk jalan yang ada. Banyaknya pemudik atau warga luar kota yang nyasar akibat mengikuti dari Google Map. Jadi kita sebagai petugas di Pospam menyarankan untuk lebih rajin bertanya atau mengikuti petunjuk dari petugas yang di lapangan. Banyaknya mobil wisatawan yang nyasar ke Jalan Simpang Yarsi karena diarahkan menuju jalan yang salah membuat pengguna jalan berharap ada pihak yang dapat memperbaiki panduan peta digital. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pasangan lansia berusia lebih dari 70 tahun berjalan kaki di tol Cisumdawu karena tersasar. Sejoli lansia bermaksud mengunjungi rumah salah satu anaknya karena mengalami pikun. Mereka nyasar.
sejoli lansia ini adalah Ojo Sujono 77 tahun dan Halimah 76 tahun. Pasangan kakek nenek ini berjalan kaki dari ruas jalan tol Cisumdawu karena tersasar. Personel polisi yang melihat pasangan lansia ini segera menghampiri dan bertanya tujuan yang dituju kakek nenek ini. Balik ke mana bukan teh? Tadi Sugan, Pasang Raya. Kaci Sugan, paling itunya. Tadi mau laya angkot. Pasangan kakek nenek ini hendak menuju rumah salah satu anaknya yang berada di Rancakalong, Sumedang. Namun faktor usia membuat ingatan mereka pikun hingga tersasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Sandiaga Uno bertemu Ganjar Pranowo di Semarang usai diusung P3 sebagai Capres 2024. Informasinya setelah itu, Komandan.